Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Kita semua ada di tempat ini semuanya karena Tuhan, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kebaktian Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak, Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam kami mau menaikkan syukur kami. Sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau yang memelihara dan menolong kami. Dan kalau kami ada semuanya karena kasih anugerah kemurahan-Mu. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Dan satu kerinduan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menyembah-Mu, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab tiada yang lain Tuhan. Tuhan yang kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara. Tolong kami dan urapi kami Tuhan. Dan kami percaya saat kami menaikkan pujian kami Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kami mau mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kami mau lebih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita mau percaya, Dia gunung batu kita, Dia kekuatan bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan. Puji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita semua telah dipilih oleh Kristus, amin.
Amin. Mari kita sama-sama menyebarkan kebaikan dan kasih karunia Kristus kepada dunia. Berikan sorak-sorak dan tepuk tangan yang paling meriah bagi Kristus. Amin. Amin. Kita pujikan pujian ini. Kita berdiri dengan kuasa Sang Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja. Sama-sama berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang begitu besar. Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Mari saudara kita mau naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan.
bersama-sama kita mau angkat tangan kita. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Haleluya. Kami mau angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kami mau berserah Tuhan kepadamu. Angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kebaktian universitas hari ini. Biarlah setiap kami yang hadir boleh memusatkan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk seluruh mahasiswa Universitas Kristen Petra. Kiranya melalui setiap proses perkuliahan yang dijalani, mereka tidak hanya bertumbuh dalam pengetahuan dan kemampuan akademik, tapi juga semakin mengenal Engkau dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Kami juga menyerahkan seluruh dosen, staf, tenaga kependidikan, mahasiswa aktif, hingga calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 yang akan bergabung nanti ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai setiap dari kita dalam menjalani tugas dan panggilan masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Universitas Kristen Petra agar terus bertumbuh menjadi universitas yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap keputusan, program, dan arah perkembangan kampus ini selalu berlandaskan dari nilai-nilai kebenaran dan kehendak-Mu. Kiranya universitas ini bisa menjadi saluran berkat dan menjadi tempat di mana banyak orang bisa mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Yang terakhir Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk mahasiswa yang saat ini sedang kehilangan motivasi belajar, merasa lelah atau sedang berjuang dalam perkuliahan mereka. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan hati mereka, memberikan semangat yang baru, dan mengingatkan mereka bahwa setiap proses yang dijalani tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus pada mereka, supaya mereka diberi kekuatan untuk tetap bertahan, pengharapan dan tujuan yang baru dalam menghadapi studi maupun kehidupan mereka. Inilah seluruh doa, permohonan, dan ucapan syukur yang kami naikkan padamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengar persembahan pujian dari Sound of Pitches. Dipersilakan.
grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His words my heart secures. He will my shield and portion be, as long as life endure. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Terima kasih buat Sound of Peaches, buat pujian yang memberkati. Kepada Ibu Anita Sierra, kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar, saya taruh harta karun dulu. Saya mau sapa sekali lagi. Saya lihat ini baru jam 11 ya. Berarti shalomnya bisa lebih keras ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah ini habis ini makan siang terus ini ya lebih isi bensin lagi ya. Oke, Bapak Ibu seharusnya tadi ya waktu vokal grup saya udah merinding tuh ya.
Saya mikir dalam hati, ini udah tinggal altar call gitu ya, manggil, didoakan, udah bertobat semua, gak perlu saya khotbah ya. Amazing grace, how sweet the sound. Dan itu mengingatkan kita betapa kita itu jauh dari Tuhan dan gak bisa kita itu mendapatkan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, but only by His amazing grace. Dan itu suara yang seharusnya paling manis, yang paling indah yang pernah dan akan pernah kita dengar di dalam hidup kita, bukan? Bukan suara ya, suami saya siang hari ini ikut, suaranya selalu kalau saya dengar dia panggil saya sayang, saya senang sekali, suara yang manis ya buat hati saya. Kalau dia panggil sayang yang lain ya itu suara yang ini ya membuat saya marah gitu kan. Tapi kalau kepada saya itu suara yang sangat manis, bukan? Coba ini pada senyum-senyum ya. Ya yangnya ini ya suka bilang yang manis-manis ya. Tapi siang hari ini kita diingatkan kembali melalui lagu tadi. Bahwa suara yang paling manis yang pernah kita dengar sebenarnya adalah suara panggilan Tuhan kepada kita. That amazing grace, that amazing sound yang bawa kita untuk pulang kembali. Dan siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita kembali mengingat suara itu di dalam hati Bapak Ibu, di dalam hidup Bapak Ibu. Dan kita mau sungguh-sungguh masuk, mendengarkan firman Tuhan, bukan sekedar rutinitas setiap Senin. Tetapi kita mau sekali lagi mendengar firman-Nya sebagai suara yang manis. Yang boleh kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita siang hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami boleh ada siang hari ini di tempat ini. Bahkan Tuhan kami tahu dengan sadar, kami ingat Tuhan bahwa kami gak akan ada diri kami hari ini. Bahwa kami gak akan ada di titik ini, di tempat ini. Untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kalau bukan karena anugerah-Mu Tuhan yang memenangkan kami kembali pulang kepadamu. Maka siang hari ini Tuhan, kami mau kembali menyerahkan hati kami. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh punya tanah hati yang subur, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bahwa kami untuk duduk Tuhan dengan setia di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba-Mu yang semakin kecil. Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas untuk memberikan pesan-Mu. Untuk menyuarakan apa yang menjadi isi hati Tuhan siang hari ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema pada siang hari ini adalah responsible konflik. Saya mau tanya dulu, siang hari ini siapa yang tidak pernah berkonflik di dalam hidupnya? Sekalipun tidak. Gak ada yang angkat tangan ya. Yang pernah berkonflik? Oke, semua angkat tangan, yang tangannya gak kelihatan saya tahu, saya bisa lihat karena saya konselor ya. Saya bisa menerawang tuh, di dalam hati angkat tangan ya. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, saya yakin setiap kita pasti pernah mendapati, mengalami, berkonflik dengan orang lain bukan? Nah, kalau siang hari ini kita mau bahas soal responsible konflik. Bagaimana sih responsible konflik itu ya Bapak Ibu? Yuk kita mau lihat gambar itu ya, menarik sekali. Waktu saya temukan gambar itu, saya tuh ingat anak-anak saya. Biasanya ya mereka akan persis anak saya 2 cowok seperti ini ya. Umur-umur semereka juga. Mulainya kalau bertengkar ya Bapak Ibu ya, biasanya mulainya gimana? Yang satu usilin yang satu ya. Nanti adiknya datang ke kokonya terus dia colek gini. Terus nanti karena anak saya yang besar suka baca ya, dia tuh lagi serius baca buku gitu. Buku cerita, whatever it is, dia suka banget. Nah dia lagi asik-asik baca diganggu adiknya, dia pertama cuman gitu ya, biasa aja. Lama-lama ya karena adiknya datang terus toel lagi. Lama-lama dia, wah gitu ya, teriakin nama adiknya. Atau mama, dia gangguin saya terus gitu. Nah kalau saya gak datang-datang ya, itu lama-lama makin escalate kan. Kadang saya sengaja biarin Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu mereka bertengkar, mereka belajar berkonflik.
flik. Jadi saya sengaja biarin tuh, saya udah tahu itu udah makin panas, Karena dari suaranya, mulai dari hal kecil loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah seringkali kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, konflik juga begitu bukan ya? Muncul dari hal yang sederhana. Coba nih ya, mungkin dia awalnya anak ini colek, pakai kapur. Yang satunya balas, satunya lama-lama kayak gitu ya. Terus saya bayangkan, wah ini pulang pasti dimarahin mamanya. Kalau anak-anak saya bilang gitu, wah parah gitu ya. Sekarang sudah mulai ngomongnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Wah ini pasti pulang dimarahin nih sama mamanya ya. Karena kotor semua. Jadinya hal kecil tapi jadi besar dan akhirnya konsekuensinya makin besar lagi. Saya ingat waktu saya dulu itu baru menikah dengan suami saya ya Pak Victor ya. Saya coba diingetin lagi kalau salah ya. Dulu saya ingat saya tuh pernah berkonflik dengan suami saya karena soal jemuran ya Bapak Ibu ya. Soal angkat jemuran coba. Dan itu saya ingat sampai hari ini kenapa saya ingat. Sudah belasan tahun kita menikah. Tapi saya masih ingat karena itu berkesan sekali. Waktu saya udah mulai dingin, dia adem juga. Saya berpikir kenapa ya soal angkat jemuran aja tuh bisa menjadi masalah yang besar. Dan mungkin kita nggak sampai teriak-teriakan gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya ingat waktu itu saya sakit sekali hati saya rasanya. Sampai nangis gitu ya, sampai merasa dia itu nggak sayang sama saya, dia itu nggak peduli sama saya. Sampai seperti itu karena angkat jemuran. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Karena saya lebay. Wah lebay ini pembicaranya lebay, mas gara-gara angkat jemuran aja sampai nangis loh, bertengkarnya loh. Gitu. Jangan-jangan kalau kita ingat, pernah ada tuh kisah seperti itu di dalam hari-hari kita. Waktu kita udah adem, kita mikir, lah tadi kan masalahnya ini ya, cuman ini loh. Kenapa ya kok sampai saya emosi banget ya? Gak jarang saya dapati juga di dalam ruang konseling, kebingungan ya. Bu kenapa ya, istri saya tuh cuman ini aja, cuman bilang seperti ini. Tapi itu membuat saya merasa saya tuh gak dihargai. Oh makin besar. Anak-anak remaja, orang tuanya itu cuman bilang sedikit aja. Dek handphonenya ditaruh udah kelamaan. Wow bertengkar. Anak kuliahan ntar datang cerita sama saya. Orang tua saya tuh nanya mulu. Kamu pengennya apa, nanti kerjanya apa, papa kenalin ya, mama kenalin ya ini ya. Nanti kamu bikin bisnis ini. Ikut campur terus. Padahal orang tuanya kalau saya tanya, gimana Bapak Ibu? Loh Bu saya tuh cuma nanya. Hal kecil kelihatannya, tapi kenapa ya? Menimbulkan akhirnya konflik yang besar. Tanpa kita sadar, waktu kita berkonflik, kita berhadapan dengan orang tersebut. Ini katakanlah ya, bayangkan ya Bapak Ibu di depan saya ini ada seseorang nih, si A. Saya sedang gak enakan nih sama A, saya berkonflik dengan dia. Tapi yang saya berkonflik dan saya berinteraksi sebenarnya bukan hanya saya sendiri. Tetapi di belakang saya nih, di dalam diri saya ya, ada luka-luka, ada bagasi-bagasi emosi yang mungkin masih ada. Ada pesan-pesan orang tua yang mungkin terekam di dalam memori saya. Nak, jangan mau loh diremehkan orang, contoh ya. Mungkin si A juga ya, dia dengan luka-lukanya, dengan pengalaman-pengalaman hidupnya. Oh, bahkan dulu dia mungkin pernah disakiti oleh temannya. Sekarang saya temannya juga nih. Wah ini mungkin akan menyakiti saya lagi nih. Bisa gak Bapak Ibu Saudara seperti itu? Dan mungkin dengan bawaan-bawaan luka yang dia udah dari kecil tuh dia bawa. Jadi saya bukan hanya berinteraksi dengan si A, saya bukan hanya berkonflik dengan si A. Tapi luka saya dan beban bagasi emosi saya
Dan pesan-pesan ya, nilai-nilai di dalam keluarga saya, prinsip-prinsip yang kita belajar di dalam kekristenan, dia pun juga begitu ya. Ibaratnya semisal saya umpamakan itu seperti beruang gitu ya. Beruangnya kami, saya punya beruang saya nih di dalam diri saya, dia punya beruang dia. Jadi waktu berinteraksi bukan hanya saya dan dia, tetapi beruang-beruang kami juga sedang berinteraksi. Makanya hal kecil soal angkat jemuran, beruang saya bangun Bapak Ibu Saudara ya. Waktu saya ingat-ingat kembali kenapa? Orang tua saya kadang-kadang juga gitu. Soal angkat jemuran tuh sesuatu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang kita gak sadar, tapi hal kecil itu nyolek beruangnya kita jadi bangun tuh. Jadi akhirnya bukan hanya kita sendiri, tapi dia juga ikutan nimbrung di dalam konflik. Si A juga nih, beruangnya dia ikutan nimbrung di dalam konflik. Jadi akhirnya makin besar. Kalau kita gak hati-hati, akhirnya itu jadi merugikan kita. Nah, Amsal 27 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Berarti ya Bapak Ibu, kalau kita itu selama kita masih hidup di dunia, coba dilihat kanan kirinya, masih manusia enggak? Masih manusia ya. Coba dicek kakinya masih ngawang, udah ngawang apa masih napak? Masih napak ya, coba dicolek gini. Tembus pandang atau masih bisa diraba. Berarti masih manusia tinggal di sekitar kita dan kita jatuh di dalam dosa. Manusia yang tidak sempurna. Natur keberdosaan kita membuat kita, waktu kita lihat sesuatu, waktu kita menilai sesuatu, pasti itu bergesekan selama kita masih tinggal bersama dengan manusia di sekitar kita. Saya percaya yang ngangguk-ngangguk tadi ya paling kenceng. Mengalami bagaimana bergesekan dengan manusia itu bisa begitu menyakitkan buat kita. Pertanyaannya, kalau dari ayat ini Bapak Ibu, Amsal 27 ayat 17 katakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya tanya, besi yang tumpul atau yang tajam yang lebih berguna dan efektif untuk memotong? Besi yang tajam atau yang tumpul yang lebih efektif? Yang tajam ya. Nah saya tanya, manusia yang tajam atau yang tumpul yang lebih efektif? Dalam keseharian, dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, manusia yang tajam apa yang tumpul? Saya percaya yang yakin, yang diasah akan lebih efektif. Nah tetapi bukankah tidak jarang ya kita dapati bahwa ketika kita itu bergesekan, nyaman apa enggak nyaman? Enggak nyaman ya, panas ya pasti ya. Nah, pertanyaannya adalah waktu kita berhadapan dengan ketidaknyamanan itu, waktu berkonflik, waktu bergesekan, gimana caranya supaya itu menajamkan dan bukan mematahkan, bukan merusakkan. Bisa nggak Bapak Ibu? Saya nih nggak ahli ya dalam mengasah pisau. Kalau saya sengaja nih mau tajamkan pisau yang mungkin chef yang Michelin gitu ya. Terus saya gaya-gaya saya mau tajamkan pisau dia. Kira-kira ngamuk gak? Pasti ngamuk. Karena mungkin bukan malahnya saya menajamkan pisau itu. Mungkin malah saya merusaknya. Karena saya salah ngasah. Nah bagaimana kita itu waktu kita konflik itu gak merusak kita. Tapi justru menajamkan kita. Yuk kita lihat ada satu kisah di dalam Kejadian 13 ayat 1 yang ke-8. Mau minta multimedia untuk tampilkan ayatnya, saya juga bacakan. Di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan Abraham dan Lot berpisah. Saya bacakan bagi kita semua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka. Ada masalah.
untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian, konflik antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, yang selanjutnya dikatakan di situ, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan mampukan untuk melakukannya. Bapak Ibu, di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-1 sampai yang ke-18 yang tadi kita baca, di sana ada kisah tentang Abram dan Lot, ya, waktu itu masih Abram, ya. Sama-sama mereka memiliki banyak ternak, tanah tidak cukup, ya. Jadi ada masalah, ada perkelahian antara para gembala. Nah, lalu Abram mengusulkan perpisahan secara damai agar tidak terjadi perselisihan yang lebih besar. Mari kita lihat bagaimana di dalam sebuah konflik kemudian Abram menyelesaikannya dan apa yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, mari saya mau highlight di Kejadian 13 ayat yang ke-8 dan ke-9 ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau ya, kata Abram kepada Lot. Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Oke, kita lihat yang pertama, konflik itu perlu dihadapi dengan kedewasaan. Mari katakan bersama saya, kedewasaan. Bapak Ibu, apa sih kedewasaan? Ketika kita menyelesaikan konflik, coba kita lihat, dewasa itu apakah sekedar usia? Enggak ya. Banyak orang berkata dewasa usia itu otomatis aja ya, tetapi dewasa itu adalah pilihan dan sebenarnya perjalanan, proses. Orang yang dewasa akan mampu berpikir, akan mampu mengelola emosinya, akan mampu memilah mana yang bagian dia, mana yang bisa dia kontrol, mana yang bagian Tuhan. Bapak Ibu, pada intinya kalau mau bicara soal beruang yang tadi ya, orang yang dewasa akan tahu bagaimana mereka mengelola beruangnya. Makanan apa yang cocok ya, gimana caranya menenangkan kalau beruangnya itu ke-trigger emosi. Kalau beruangnya udah dingin, baru dia ambil keputusan pilihan. Anak-anak, saya ingat ya Pak Sastra dari Kapus PIM ya, gak tahu hadir gak? Biasanya saya ketemu juga ya waktu kebaktian universitas. Oh iya di sebelah sana. Pak Sastra saya ingat Bapak selalu mengatakan ya, anak-anak itu memilih dan melakukan apa yang dia
sukai, betul ya Pak? Tetapi orang dewasa itu melakukan apa yang dia perlu lakukan. Coba dicek Bapak Ibu, benar enggak? Anak-anak itu melakukan apa yang dia sukai. Tapi kalau orang dewasa itu melakukan apa yang dia perlu, yang dibutuhkan. Makanya melalui proses berpikir, melalui proses mengelola emosi, melalui proses memilah dan memilih. Saya mau merespon seperti apa? Oke nih saya ngamuk nih, saya marah, saya kesel banget sama dia. Saya diperlakukan gak adil. Saya kesel banget, saya udah menabur banyak, saya udah memberi banyak. Kalau kasih kado ulang tahun, saya selalu memilihkan yang terbaik. Sekarang aduh pasti deh kalau teman-teman yang lain aja, dia kasih kado yang paling baik. Tapi kalau sama saya, seasal-asalnya aja. Gak adil. Gak. Kalau orang Jawa bilang gak pepo, gak apa ya, gak ini loh, gak sepadan gitu kan. Tapi yes saya marah, yes saya kesel, yes dia salah, yes mungkin saya benar pada waktu itu. Tapi saya mau berpikir, saya mau mengelola emosi saya mau memilih dan memilah. Mana yang bagian saya, mana yang ada di tangan saya, mana yang jadi tanggung jawab saya dan bisa saya kontrol. Mana yang gak bisa saya kontrol dan perlu saya lepas ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, Roma 12 ayat yang 19 sampai ke 21 di situ Paulus katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Kamu sendiri, marilah kamu sendiri atau janganlah? Janganlah ya. Bukan marilah loh ya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kunya besar di situ. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi pada waktu kita dihadapkan dengan pilihan. Apa yang mau kita lakukan? Firman Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kita, termasuk saya gak terkecuali Bapak Ibu. Saya harus terus mengingat bahwa Tuhan katakan pembalasan hakku. Kamu jangan kalah dengan kejahatan ya nak, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Beberapa waktu yang lalu anak-anak saya seneng gelapin kamar. Ya mereka suka, mama sini. Saya datang, apa nak? Loh kamarnya kok gelap ini? Terus mereka ketawa-ketawa, gitu ya. Terus mereka nyalakan ada lampu kecil di bawah selimut gitu ya. Tek, bagus kan Ma? Terus mereka pasang musik jazz. Terus keren kan Ma? Nah terus mereka seneng ya di dalam selimut itu seperti tendanya gitu ya. Lalu tiba-tiba anak saya salah satu dari mereka katakan seperti ini. Mah, right? Miss juga bilang di sekolah minggu katanya gitu. Even in the total darkness, no matter how dark, yes, in total kegelapan yang total, nggak peduli seberapa gelapnya, kegelapan yang paling gelap, just a little light, hanya sedikit cahaya, itu akan membuat kita bisa melihat. Anak saya bilang seperti itu, ini loh Bapak Ibu. Kenapa kok kejahatan gak pernah menang tuh pada akhirnya? Karena kebaikan adalah light, terang. Yang bahkan sekecil apapun membuat kita menang terhadap kegelapan itu. Jadi kalau hari ini kita ada di dalam konflik, kedewasaan dalam menghadapi konflik itu membuat kita menjadi light. Bukankah itu nilai yang kita pegang, bukan? Di Petra Christian University, kita mau jadi light, bukan? Maka ini nih yang mau kita lakukan sebagai respon kita.
Jadi dewasa, kita pikir, kita olah rasa, kita pilah, kita pilih. Dan kita mau pilih lakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bahas sedikit. Kenapa kok menaruh bara api sih kalau kita terus berbuat baik kepada musuh kita? Apakah karena azab gitu ya, nanti makin kita berbuat baik kita menabung asap yang lebih besar untuk dia. Dia akan kejatuhan kutuk, tiba-tiba keruntuhan atap atau apa gitu. Enggak seperti itu ya Bapak Ibu ya, tolong jangan ya. Kalau ada yang berpikir seperti itu hari ini, bertobatlah gitu kan. Enggak ya Bapak Ibu, tetapi menaruh bara api itu di beberapa tafsiran mengatakan itu bicara soal shame and repentance. Bahwa ketika kita berbuat baik dan tetap menabur kebaikan, musuh kita itu, hati nuraninya itu jadi terbakar oleh rasa malu. Saya kok seperti ini ya? Saya kok seperti ini ya? Dia kok tetap baik sama saya walaupun saya tuh jahatin dia. Malu dan hatinya panas terbakar oleh rasa malu. Kita berharap ya, kita doakan dia repent, dia bertobat, dia berbalik kepada Tuhan karena dia melihat light di dalam diri kita. Karena kita pilih untuk tetap melakukan hal yang baik, hal yang benar. Siapa yang suka nonton film Frozen? Saya teringat ada satu quote ya di film itu, di film Frozen 2. Di situ dikatakan, waktu kamu gak bisa lihat masa depan, waktu kamu bingung gak tahu harus ngapain, just do the next right thing. Mari kita pulang dengan membawa, yes, kalau saya bingung saya harus ngapain, saya mau do the next right thing. Saya mau pilih aja, sekali lagi melakukan hal yang benar, sekali lagi melakukan keputusan yang benar, sekali lagi. Dan itu akan membawa kita menjadi terang bagi Tuhan. Max Lucado, seorang penulis katakan, konflik tidak dapat dihindari, tetapi pertempuran, a battle, adalah pilihan. Kalau pilihan itu ada di tangan kita, mari kita pilih untuk menjadi terang ya Bapak Ibu. Poin yang kedua, dari kisah Abram dan Lot tadi, dari Abram kita belajar bahwa konflik perlu diselesaikan dengan kerendahan hati. Katakan bersama saya, kerendahan hati. Kerendahan hati. Bapak Ibu, Abram tuh lebih tua apa lebih muda dari Lot? Lot kan keponakannya ya. Abram lebih tua dong ya. Dan Abram yang membawa dia serta loh di dalam perjalanan dia. Dan saya yakin Abram yang mentorin dia loh di dalam bisnis menjalankan ternak dan sebagainya. Abram yang ajarin dia, yang jadi mentor dia, jadi senior dia. Yang lebih tua. Tetapi yang datang terlebih dahulu dan mengajak diskusi, menyelesaikan persoalan konflik itu siapa? Siapa Bapak Ibu Saudara? Abram ya. Kita lihat di ayat tadi Abram yang berkata-kata ya kepada Lot. Dia yang mengajak Lot bicara duluan tuh. Kerendahan hati. Dia mau datang dulu. Bahkan dia membiarkan Lot untuk memilih. Lot, lihat, ini semua tanah terbuka untuk kamu. Coba kamu pilih deh ya, kayaknya itu yang terbaik. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya yang ke kiri. Kurang enak apa? Kalau usaha dibangun bersama, tiba-tiba berkembang, kemudian Abram ya, yang seharusnya lebih berhak, dia berkata, udah kita pilih deh, kamu mau ngerjain yang divisi mana? Yang ini atau yang ini? Kemudian Lot pilih yang menghasilkan lebih banyak tentu. Bukankah itu kerendahan hati yang luar biasa? Dan rasa aman yang luar biasa di dalam Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau saya mungkin akan mikir ya hitung-hitungan. Tapi kalau Abram enggak, karena dia aman tuh di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, apakah kita aman di dalam Tuhan? Sehingga kita bisa dengan rendah hati menyerahkan tuh keputusan kepada Tuhan. Dan kita dianggap dalam tanda kutip kalah. Enggak apa-apa, enggak masalah. Karena ada bagian saya sendiri, ada bagian orang lain. Itu kan ya. Ada sebuah kisah tentang 2 ekor kambing.
Pernah dengar Bapak Ibu? Suatu hari 2 ekor kambing ini berjalan melalui satu jembatan yang sempit. Mereka mau mundur terlalu jauh. Kita 2 kaki aja susah ya mundur ya, apalagi kambing 4 kaki kan ya. Jadi mereka otot-ototan gak mau mundur. Pokoknya saya mau maju duluan, yang satunya juga saya, aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya mereka jatuhlah. Dan mereka tenggelam. Keesokan harinya ada 2 kambing lagi yang lewat di jembatan yang sama. Kambing, udah tahu temennya meninggal ya lewat di jembatan itu, lewat lagi deh besoknya ya kambing yang lain. Mereka lewat tuh berdua, ketemu lagi di tengah. Gitu ya, pokoknya aku mau lewat duluan, yang satu ngotot. Yang satunya, gini deh, aku nunduk gitu ya, si kambing yang satunya bilang, saya menunduk nanti kamu lewat di atas saya. Setelah itu saya akan lewat. Nah, apa yang terjadi akhirnya Bapak Ibu? Akhirnya mereka bisa lewat kedua-duanya. Karena yang satu mau nunduk. Bapak Ibu, C.S. Lewis katakan dalam bukunya, true humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Bukan mengecil-mengecilkan diri kita. Humility, humble, kerendahan hati itu bukan, enggak kalau dipuji, enggak saya enggak bisa. Saya tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu bukan kerendahan hati, Bapak Ibu, bukan. Tapi true humility, kerendahan hati yang sejati, yang sesungguhnya adalah kita memikirkan lebih banyak tentang orang lain daripada tentang diri kita sendiri. Kita memikirkan kepentingan orang lain lebih banyak daripada memikirkan kepentingan diri sendiri. Bukankah itu juga yang Alkitab ajarkan kepada kita? Taruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Karena percaya sama saya Bapak Ibu, bahwa natur keberdosaan kita pasti akan membuat kita sebenarnya otomatis taruh diri kita, kepentingan kita di atas orang lain. Maka kita mau belajar untuk kita taruh kepentingan orang di atas kepentingan kita. Tuhan urus kok kepentingan-kepentingan kita. Percaya sama saya. Tuhan urus. Karena Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu, kita gak mungkin rendah hati dan dewasa tanpa kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai yang ke-21, di situ dikatakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21 katakan, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, mengasihi Allah. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah, itu terwujud nyata dalam sikap dewasa dan rendah hati. Dalam kita berkonflik dengan sesama. Dan konflik adalah kesempatan untuk kita menajamkan dia menajamkan saya. Untuk Tuhan menajamkan kita. Dan mewujudkan kasih Allah. William Arthur Ward di dalam satu ujaran berkata, we are most like beasts when we kill. We are most like men when we judge. We are most like God when we forgive. Apakah kita mau memenuhi panggilan kita, semakin serupa Kristus, membawa terang, menjadi semakin seperti Allah? Apa yang mau kita pilih menjadi respon kita? Dan saya yakin yang memampukan kita merespon, memilih dewasa, memilih rendah hati, memilih jadi terang adalah kasih Allah. Saya ingin tutup dengan ayat ini, mari kita bawa pulang, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa kasih-Mu itu cukup untuk kami. Dan ketika kami cukup Tuhan, kami gak perlu lapar dengan pengakuan, kami gak perlu lapar dengan kemenangan waktu kami berkonflik. Kami gak perlu Tuhan menaruh kepentingan kami di atas kepentingan orang lain. Bagaimana dengan saya? Tapi kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tangan yang penuh kasih, tangan yang kuat. Tangan yang menopang kami. Tangan yang selalu menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Karena bukan hanya Tuhan, masalah-masalah di dalam hidup kami itu membawa kami untuk mengalami kesulitan-kesulitan, enggak. Tetapi kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Karena Engkau telah menaruh bahkan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Masakan tidak kami menaruh kepentingan kami. Dan membiarkan hidup kami Tuhan leads up, bakar, menjadi light, menjadi terang. Yang membawa orang melihat Kristus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekarang sampai selama-lamanya. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Di dalam konflik yang tersulit sekalipun. Kami alat-Mu dan Engkau bisa pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita minta berkat Tuhan ada bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan, pulang jadi pembawa damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.